وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Insya Allah rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala akan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah peringatan Nuzul Quran yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengurus merangkap Ketua Dewan Pembina Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo yang langsung disampaikan yang kami hormati Bapak Erahem Adi Rasidi atau yang dikenal dengan Ci Adi. Dengan hormat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera atau yang mewakili, ini yang diwakili oleh Asisten 3 Adinda Haji Kurniawan. Yang terhormat Bapak Pangdam 2 Sriwijaya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Palembang, yang dalam hal ini diwakili oleh Adinda kita Ustadz Reza, beliau tidak asing lagi bagi kita. Yang terhormat para ustadz, para kiai, para alim ulama, wabil khusus kepada Adinda kita Habib Mahdi bin Muhammad Sahab. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ali. Yang terhormat para pengurus Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Yang dalam ini ada kelihatan di sini Ketua Yayasan itu saudara kita Haji Rojak. Ini coba Pak Haji Rojak, coba berdiri. Nah ini ketua yayasan dan para pengurus lainnya. Bapak Ibu yang kesemuanya insya Allah dimuliakan Allah. Marilah kita dengan tak henti-hentinya mempersembahkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya jualah pada malam hari ini kita dapat memeriahkan nuzul Quran 1444 Hijrah atau tahun 2003. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atau Bapak Wali Kota bahwa pada kepengurusan Yayasan Masjid Agung ini baru beberapa bulan yang dilantik, kita membentuk PHBI, Panitia Hari-Hari Besar Islam. Memang periode ini kita bentuk PHBI supaya bagaimana untuk memeriahkan syiar agama Islam kita. Dan pada malam hari ini, pada nuzul Quran pada malam hari ini, kita bekerja sama dengan Pemkot Kota Palembang bersama Yayasan Masjid Agung Palembang. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, bahwa memasuki hari ke-18 ini puasa bulan Ramadan, setiap hari tidak lebih dan kurang orang yang berbuka puasa di Masjid Agung ini sekitar 800 sampai dengan 900 orang. Nah, dari mana dana-dana tersebut? Ini dana-dana dari donatur yang peduli dengan Masjid Agung. Alhamdulillah tidak kurang dari 780 orang. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Palembang bahwa Masjid Agung ini bukan masjid biasa, bukan masjid provinsi, bukan masjid kota. Ini masjid nasional. Masjid nasional ini masjid kedua setelah Surabaya Masjid Akbar. Itu SK Menteri Agama itu tahun 2003. Itu pada saat itu kami waktu sampai ini masih sebagai pengurus masjid juga, itu bersama dengan Adinda Reza juga, sama Pak Harno, sama Pak Marzuki juga, kita minta supaya Masjid Agung ini dijadikan masjid nasional. Alhamdulillah kita menjadi masjid nasional kedua di Republik Indonesia ini. Jadi ini bukan masjid sembarang masjid, inilah masjid nasional, Masjid Agung yang kita banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita nanti bersama-sama ya mendengarkan tausiah daripada ustadz-ustadz kondang ini, Ustadz Habib Mahdi, Ustadz Ali, supaya kita dapat mengambil hikmah daripada nuzul Quran ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan marilah kita khusyuk akan nanti mendengarkan tausiah daripada ustadz ini.
bersama-sama kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Wali Kota Palembang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rija Palepi MA, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata ma'wal li'ibadihi salihin walladzi ja'alan nara ma'wal lil kafirin wal munafiqin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan inayahnya lah kita dapat dipertemukan Allah di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka memperingati nuzul Quran. Semoga acara pada malam hari ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena berkat beliaulah kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran Allah sampai saat ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili Asisten 3 Kakanda kami Bapak Kurniawan MSI beserta OPD di jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Pangdam 2 Sriwijaya yang diwakili oleh Bapak El Rianto. Yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili. Yang kami hormati Dandim 0418 atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kota Palembang. Yang kami hormati dan kita banggakan semua Ketua Yayasan Masjid Agung yang baru Kakanda Insinyur Haji Abdul Razak beserta Ketua Panitia Bapak Haji Rashidi. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan OPD di pemerintah Kota Palembang, dan terkhusus guru kita, Ustadz kita, yakni Habib Mahdi Muhammad Syahab, Ustadz Solihin Hasibuan, Ustadz Kemas Ali Mas'ud, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami mewakili Bapak Wali Kota Palembang dan juga tadi disampaikan Bapak Asisten 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mewakili Bapak Gubernur Sumatera Selatan jadi rangkap pada malam hari ini. Salam dari Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota Palembang untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur belum bisa hadir karena pada kesempatan yang sama beliau ada kegiatan di Geria Agung. Begitu juga Bapak Wali Kota Palembang pada saat yang sama beliau berada di Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak banyak yang kami sampaikan. Mari kita sama-sama dengan peringatan nuzulul Quran ini menambah keilmuan kita, menambah wawasan hazanah keagamaan kita, dan juga mari kita sama-sama senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dekat dengan Al-Quran dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami minta kepada Habib Mahdi Muhammad Syahab, Ustadz Kemas Ali Mas'ud, Ustadz Soleh Nasibuan, kiranya dapat menyampaikan tausiahnya dengan kita semua. Semoga 3 Ustadz kita pada malam hari ini mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon ampun. Kepada Allah kami mohon ampun sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah peringatan Nuzul Quran rahimakumullah. Tiba saatnya bagi kita semua untuk memaknai peringatan Nuzul Quran di kesempatan 1440 Hijriah dengan mengikuti dan menyimak serta menghayati tausiah peringatan Nuzul Quran yang disampaikan oleh yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, yang nanti langsung dirangkaikan dengan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kemas Ali Mas'ud. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan. Al-malikid dayyan. أنعمنا وإياكم لنيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الإنس والجان المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع والحمد لله رب العالمين. حضرة الحبائب والأساتذة الشرفاء والحاضرون الأعزاء, yang sama kita muliakan para alim ulama, pewaris ilmu dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam besar Masjid Agung Palembang. Semoga insyaallah para alim, para ulama kita, para guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penceramah kita Ustadz Kemas Ali Mas'ud yang sudah hadir, Ustadz Solihin Mas jalanan, mudah-mudahan jika tidak ada halangan
sempat beliau hadir bersama kita di sini. Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Bapak Asisten 3 Kanda Haji Kurniawan, juga Bapak Pangdam 2 Sriwijaya yang diwakili Kabinda Dam 2 Sriwijaya, Bapak Kapolda atau mewakili Bapak Wali Kota Palembang diwakili oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekda Kota Palembang, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang Kanda Haji Abdul Razak dan beserta segenap jajarannya, ada Ketua PHBI Bapak Raden Haji Adi Rashidi, Sultan Mahmud Badarudin, Sultan Fawaz Diraja, para asatidah, para hadirin hadirat, segenap jamaah peringatan Nuzulul Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bertemu di dalam satu acara yang mudah-mudahan menjadi sebab menambah cinta kita kepada Al-Quran dan menjadikan sebab kita semua menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai Ahlul Quran. Saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini ada penceramah kondang kita Ustadz Kemas Ali yang nanti seyogianya beliau yang akan lebih dalam mengupas tentang hikmah nuzulul Quran ini. Yang pertama, Al-Quran kalau kita lihat dari dasarnya bermakna bacaan yang sempurna. Al-Quran setiap kalimat di dalam bahasa Arab biasanya kalau di ujungnya menggunakan kalimat an, artinya yang sempurna. Seperti dikatakan irfan, artinya orang yang mengetahui pengetahuan yang sempurna. Syaitan, makhluk yang betul-betul jauh sempurna dari Allah Ta'ala, sejauh-jauhnya. Quran bermakna bacaan yang sempurna, diturunkan kepada manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanyakan bagaimana tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an jadi bacaan sempurna? Karena memang tidak ada kitab apapun, baik yang samawi atau ardi, baik yang diturunkan oleh Allah atau diciptakan oleh manusia, semisal Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang lebih hebat dari Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya kitab yang dipelajari cara membacanya, oleh anak yang paling kecil sampai orang yang paling dewasa. Belajar membaca kitab ini di seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal bahasa Al-Quran itu sendiri, mereka mempelajarinya. Dan yang menarik, bahkan yang fasih membacanya, termasuk yang paling fasih membacanya adalah orang-orang yang bahasa ibunya, bahasa kesehariannya bukan bahasa Al-Quran. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini, tadi Ustaz Junaidi, itu bukan orang Arab itu. Bahasanya bahasa Palembang. Kamu ajak ngomong bahasa Palembang lebih paham nih. Ajak ngomong bahasa Arab, dikit-dikit masih paham. Banyak orang yang fasih membaca Al-Quran, bahkan menjadi juara baca Al-Quran. Tapi dia sendiri tidak mengetahui atau tidak memahami bahasa tersebut. Dan ini keistimewaan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, dia mampu dihafal, dia mampu dibaca, dia mampu dibawakan oleh orang-orang yang bahkan tidak kenal dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka ini bacaan yang sempurna. Al-Quran menjadi sumber dari ilmu. Cara bacanya mulai diturunkan satu ilmu yang disebut dengan tajwid. Diajarkan cara bacanya. Dari hurufnya, antara alif sama ain beda cara bacanya. Antara ta sama tha beda bacaannya. Antara ha sama kha sama ha beda bacaannya.
dan ketika membacanya salah, maka salah pula maknanya. Tidak ada kitab yang di atas permukaan bumi ini yang diajarkan cara bacanya. Kalau huruf ini ketemu huruf ini bacanya seperti ini. Kalau alif nun mati tanwin ketemu alif, hukum bacanya idhar. Kalau ini nun mati tanwin ketemu ba, hukum bacanya iklab. Diatur sedemikian rupa. Kalau nanti dia jatuh, huruf ini jatuh di ujung kata, di ujung kalimat, maka dibaca memantul qalqalah. Tidak ada kitab lain semisal Al-Quran. Sempurnanya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kemudian membuat ilmu-ilmu turunan selanjutnya. Sampai kemudian turun dengan ilmu tafsirnya. Ditafsirkan dengan berbagai macam caranya. Ditafsirkan dengan metodologi Al-Quran. Ditafsirkan Quran dengan Quran. Ditafsirkan Quran dengan hadis. Ditafsirkan Quran dengan pendapat si mufassir yang menguasai ilmunya. Sehingga muncul kitab-kitab tafsir yang jumlahnya berjilid-jilid. Ada tafsir sampai 200 jilid. Ada tafsir sampai 150 jilid. Ada tafsir yang 50 jilid. Ada kitab tafsir yang 2 jilid, tafsir Jalalain. Ada tafsir yang tidak punya jilid, tafsir jalan lain itu namanya. Karena sekarang banyak manusia, banyak orang mau nafsirkan Al-Quran, tidak merujuk lagi tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Tidak mau lagi merujuk pada para ulama. Orang yang faham tentang ilmu Al-Quran, maka dia faham kemana dia harus merujuk. Ilmu Al-Quran kemudian menurunkan ilmu-ilmu yang lain. Menurunkan ilmu asbabun nuzul. Kapan turunnya ini ayat? Di mana turunnya ini ayat? Dalam kondisi apa ini ayat turun? Kepada siapa dia turun? Dalam konteks apa dia turun? Semua ini ada pada Al-Quranul Karim dan tidak ada pada kitab yang lain. Tidak ada kitab lain semisal Al-Quran. Tidak ada kitab di atas dunia ini yang kalau kita baca, cara bacanya pakai irama tadi. Ustadz Junaidi, Ustadz Tarmidi itu kalau ngimam di depan tuh ada iramanya. Tergantung kakek nak pakai irama apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa iramanya ini? Ros. Paham lah dikit-dikit Ustaz. Ustaz Junaidi tadi bacanya Bayati, Sika, Nahawan, Jiharka, Soba, Hijaz. Ada iramanya. Dan ini irama cuma ada untuk Al-Quran. Atau untuk irsyad yang juga meniru kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Kata Nabi SAW, baca Al-Quran gunakan lahan Arab. Iramanya irama yang sudah disepakati. Makanya wajar kemarin dibaca pakai langgam Jawa diprotes. Yang paling protes Qori. Sudah belajar lama-lama dari dulu irama ngaji itu seperti ini. Tahu-tahu mau dirubah. Kalau ke Padang kakek pakai irama ayam dan lape. Kalau ke Palembang pakai irama dek sangke. Kacau ini. Maka Al-Quran adalah satu kitab yang tidak bisa dipermainkan. Cara bacanya, irama bacanya, lahan bacanya diatur sedemikian rupa dari sejak zaman turunnya Nabi besar, diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang ila akhir zaman. Maka Nabi SAW kadang-kadang memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi ngomong, Iqra al-Quran, bacakan kepada aku Al-Quran. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, masa saya bacakan Quran kepadamu ya Rasulullah? Padahal Quran ini turun kepadamu. Kok saya suruh bacakan di depanmu? Kata Nabi SAW, aku senang, aku cinta mendengarkan bacaan Al-Quran ketika dibacakan oleh orang selainku. Luar biasa bagaimana Al-Quran ini mampu menghipnotis orang-orang yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam berkat doa Nabi SAW. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara dua Umar. Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ternyata doa kabul untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Doa Nabi ini kabulnya untuk Umar bin Khattab.
salah satu dari umat Islam, tidak jadi Amr bin Hisham. Abu Jahal tidak masuk Islam, tetap jadi Fir'aun hadhil ummah. Jadi Fir'aunnya zaman umatnya Nabi Muhammad, Abu Jahal. Yang masuk Islam Umar bin Khattab. Saat dia sedang mencari Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, orang-orang di sekelilingnya bicara kepada Umar, Umar, kau cari siapa? Aku mau cari Muhammad, aku mau bunuh Muhammad. Kenapa? Tidak usah repot-repot cari Muhammad. Tidak usah kau urusi dulu Muhammad. Kau tidak usah ngurusi orang lain. Kau urusi dulu kau dewek. Saudarimu perempuan sudah masuk Islam sama suaminya. Urusi dulu dia, baru ngurusi yang lain. Sayyidina Umar langsung menuju ke rumah saudarinya, dan sampai di sana setelah kisah yang cukup panjang, ia membaca lembaran-lembaran Al-Quran, dan kemudian setelah itu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu ia menemui Nabi Muhammad, masuk Islam berkat Al-Quranul Karim. Maka itu Al-Quran ini harus betul-betul kita hidupkan, kita semarakkan, dan kita hiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Rumah, dalam hadis Nabi SAW, rumah yang dibacakan Al-Quran, para penduduk langit melihatnya seperti para penduduk bumi melihat bintang gemintang yang ada di langit. Rumah yang dibacakan Al-Quran terlihat oleh penduduk langit seperti penduduk bumi melihat bintang gemintang yang ada di atas langit. Kelip-kelip bercahaya karena bacaan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau bicara tentang Al-Quran, maka kita tidak akan habis mengupas sedikit demi sedikit Al-Quran, dan waktu kita habis, tapi Al-Quran tetap menjadi kitab yang sempurna dan kitab yang paling mulia. Kalau cerita tentang isi Al-Quranul Karim, bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini Allah turunkan ke atas gunung, maka gunung itu akan tunduk, akan merunduk karena takut kepada Allah taala. Ini juga resep, kata para ulama, kalau kita kepengen aman dari musibah, ayo sama-sama kita hidupkan kembali tilawah Al-Quran. Ayo ajak anak-anak kita untuk kenal dengan Al-Quran. Ayo ajak keluarga kita untuk lebih menggiatkan interaksi dengan Al-Quran. Ayo sekarang alhamdulillah Bapak Gubernur punya program, satu desa satu rumah tahfidz. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita banyak membina program-program Al-Quran. Ini semua tentu butuh support dan dukungan. Orang-orang yang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mereka adalah orang-orang terbaik menurut Nabi besar Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling bagusnya di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di akhir, di penghujung tausiah ini, karena tausiah yang panjang buat Ustadz Kemas Ali nanti, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menerus menggalakkan dan memberikan semangat motivasi kepada para penghafal Al-Quran, kepada anak-anak kita yang belajar Al-Quran. Saat ini yang ada di kondisi anak-anak kita, media yang luar biasa, yang siap untuk memangsa berbagai macam kehidupan mereka. Kalau dulu alhamdulillah 1 April kemarin kita dikagetkan. Kaget tahu-tahu Pak Pangdam TV hilang. Bukan TV-nya Pak Pangdam, siarannya hilang. Setel TV, hilang. Kemana siarannya? Nyai kita di rumahnya tidak ketemu. Cari bongkar-bongkar, tidak ketemu. Ternyata ada di alat safe box, harganya 120.000. Yang jadi masalah bukan itu.
Yang menjadi masalah perubahan digitalisasi siaran TV ini berpengaruh besar terhadap perkembangan pola pikir dan akhlak moral generasi muda kita. 3 tahun kita kena COVID, anak-anak kita belajar lewat yang namanya online. Tanpa orang tua bisa mengkontrol dan memantau apa yang ditonton oleh anaknya di handphone tersebut. Saya pernah punya pengalaman satu anak usia 6 tahun, tahu-tahu dia bisa menggambar satu mata. Kemudian saya ketemu langsung sama anak itu di Banten. Mata itu dia lukis, di sebelah kanannya dia taruh di bawah sedikit Allah dan Muhammad. Bapaknya nanya, kebetulan bapaknya teman saya, "Adek, ini gambar apa?" "Ini gambar Dajjal, ayah." "Oh, kok adek bisa kenal sama Dajjal?" "Iya, kebetulan waktu belajar online kemarin ada game keluar, ada iklan game, adek klik. Terus setelah saya klik," katanya, "keluarlah game ini, saya ikuti. Sampai kemudian terjadi peperangan antara ini Allah Muhammad sama Dajjal. Dan ternyata," katanya, "di akhir peperangan ini Dajjal ini menang, wahai ayah." Ini anak-anak usia 6 tahun SD. Imbas belajar online yang kemarin digalakkan, disemarakkan belajar online, tapi tidak ada filter. Sekarang TV sudah ada, yang ada digital. Anak-anak kita tidak bisa lagi kita batasi dengan handphonenya. Kalau dulu handphone bisa kita batasi satu jam handphone. Sekarang minjem handphone untuk apa? Untuk belajar online. 2 kali belajar online, 3 kali uji mak baknya. Daripada kau ngucai handphone aku terus, ku beli ke kau handphone. Ini handphone buat kau. Selesai. Dan media inilah yang sudah kita siapkan untuk merusak anak-anak kita. Pertanyaannya, benteng apa yang bisa kita siapkan untuk membentengi mereka dari perputaran roda globalisasi dan modernisasi, termasuk dalam dunia media. Apa yang sudah kita siapkan? Tidak akan selamat anak kita kecuali kalau kita kembalikan mereka kepada Al-Quran. Kecuali kalau kita ajak mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kecuali kita ajak mereka, dekatkan mereka dengan guru-guru yang mengajarkan mereka kepada Al-Quran. Kalau tidak, punya anak siap-siap satu waktu kita akan menangis dan menyesali anak-anak tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini pesan terakhir. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam. Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran yang akan menyatukan kita. Bohong kalau ada orang bilang umat Islam tidak bisa bersatu. Sudahlah, umat Islam ini akan terpecah jadi 73 golongan. Sikok masuk surga, 72 masuk neraka. Akhirnya saling tunjuk, kau neraka, kau neraka, kau neraka, kau neraka, aku dewek masuk surga. Ini yang menyebabkan umat Islam sampai sekarang tidak maju-maju. Umat Islam saling tunjuk, yang nuzulul Quran masuk neraka, yang maulid Nabi masuk neraka, yang ini masuk neraka, yang tahlilan masuk neraka, yang ratiban masuk neraka, yang masuk surga dia dewek. Surga itu luas, tidak cukup kita dewek. Jakabaring lagi masih luas. Surga lebih luas dari langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk saya dan hanya bukan juga buat hanya untuk Anda, tapi untuk siapapun hamba Allah yang bertakwa. Maka jadikan momentum hari-hari seperti ini untuk mengajak saudara-saudara kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita dekatkan diri kita dan ajak anak-anak kita untuk semakin kenal dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nuzulul Quran ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Mari sama-sama sebelum dilanjutkan oleh Ustaz Kemas Ali, kita baca doa yang semua kita sudah hafal, namun perlu untuk sama-sama kita resapi maknanya. Allahumma rahamna, Allahumma rahamna,
Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Selanjutnya kami mohon berkenan tausiah yang kedua Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Kemas Alim Mas'ud, dengan hormat kami silakan. Izin anak di bawah be, karena aku ini pendek, tak kejingoan raya kurang tak podium. Kalau Habib besar tinggi lain nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru mulia, para habaib, para asatidzah yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Bapak Asisten 3. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, dihadiri oleh Kepala BKD, dan tadi sambutannya sudah disampaikan sekaligus mewakili Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Rejah Falepi. Kalau kamu tadi heran nengok beliau pembukaan paseh ni, memang ustaz ni beliau ni tamatan dari Gontor. Jadi kalau kamu nengok pakam ni yang mewakili itu kan pecah paseh ni memang ustaz ni ini ustaz jadi pejabat. Kalau bangsa ustaz jadi pejabat kalau macam ini aman Palembang ini insyaallah. Insyaallah. Yang kita hormati Bapak Pangdam 2 Sriwijaya yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali,
yang diwakili tadi kata sambutan oleh Cik Adi. Terus terang saya baru tahu Pak, 45 tahun umur aku ini baru tahu kali ini masjid nasional. Nian mang, aku tak tahu. Pak Asisten, aku kira ini masjid punya provinsi atau punya kota, rupanya nasional. Berarti kami ini penceramah nasional ini ya. Agak lain nasional nih Ustaz. Ini beda mang, ini kota, provinsi, nasional ya. Berarti Bib, nasional gitu nih Bib. Wah. Baru tahu masjid ini ternyata nasional, luar biasa Palembang ini. Masya Allah. Dan yang kedua baru tahu tadi yang buka di sini 800 sampai 900 wong. Masya Allah. Itu antara dua, apa banyak wong beriman, apa buntu galau. Ya belum tahu gitu nih kan, antara dua itu mang 800 900 dua. Apa imannya semakin dekat kepada Allah, apa buntu galau. Mak ini hari banyak yang nyamar, katip bukuan di rumah, cek main ke masjid, seberanaan. Laki bini dengan anak datang galau. Kapan tanya ngapa ke masjid? Meningkatkan keimanan kepada Allah. Awak di rumah katip bukuan, buntu rupanya itu. 800 sampai 900 wong setiap hari, Masya Allah ya. Berkah memang Masjid Agung ini, memang luar biasa ya. Mudah-mudahan para donatur-donatur Masjid Agung ini senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama, mamang kita Insinyur Haji Abdul Razak, ini baru saja dilantik kemarin, saya hadir juga pelantikan beliau, tapi tidak dapat baju seragam kami memang. Mudah-mudahan dia juga cek jasan tu kurasa ya, tak setelannya tu. Kemarin baju putih-putih kalau saat kami lewat, ya cuman kami ada gamis putih ni lah, jadilah. Ya, nah. Hadir juga Sultan Pawas Diraja di tengah-tengah kita, sebelah beliau Imam Masjid Agung Palembang Ustaz Tirmizi Al-Hafiz. Saya tadi duduk di sebelah situ, dipanggil Habib ke sini. Tadi dedek BSI, Ustaz panggil Habib ke sini. Kutanya sama Habib, ngapa Habib dipanggil ke sini? Kaki ada yang nyantol di sana tuh, katanya pindah sini be aja Habib. Tidak bolehnya para ibu-ibu aku oleh Habib, suruhnya geser ke sini mang. Ya sudahlah Pak, yuk balik ke sini aku ya. Para orang tua kita, guru-guru yang hadir, Pak Abu Bakar, Mang Nuar ini ketua penghulu, ya ketua Persatuan Penghulu Indonesia, Mang Anwar pengantin baru. Nah, ini penghulu pengantin baru, bukan pengantin baru, barui. Baru ya, biar lama Pak Narto ini, cuma dibarui ya. Kalau ada yang nak ngurus pernikahan, jaturi dengan Mang Nuar. Ya, ini ketua penghulu beliau ini, Masya Allah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tamu jauh dari Bangka itu Dr. Hakim di sana. Subhanallah Ustaz Junaidi Hasim qori kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat panjang umur. Pak Haji Jainal baru dapat musibah, anak beliau meninggal dunia. Tapi hari ini beliau hadir, kita doakan ananda beliau mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para orang tua, guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seluruh pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo yang luar biasa bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang yang melaksanakan peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Titip salam dari Ustadz Kiai Haji Solihin Nasibuan. Barusan tadi beliau nelpon saya, masih berposisi di Prabu Muli beliau. Prabu Muli ke sini 2 jam. Kalau aku nak nunggu beliau terkepor. Habib berceramah 20 menit tadi, berarti ana 15 menit baik sudah selesai. Nah, tidak boleh lebih dari Habib ana ni. Nah. Habib 20, ana 15 menit. Ustaz Solihin di Prabu Muli Pak. Beliau dari Lahat dan ternyata tidak bisa ngejar beliau ke sini karena tol belum dibuka. Kalau tol Palembang Prabu tadi sudah dibuka mungkin terkejar. Cuman tol tanggal 15 baru dibuka ya. Tanggal 15 kaget nah 15 April yang nak jalan-jalan gratis tidak bayar. Jaturi Pak. Ya. Bensin isi dewe, tolnya baik yang gratis. Ya, bensin berejo dewe, karena mak kamu bensin lah gratis, tol gratis pula. Ya, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Habib sudah menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya Al-Quran ini Pak. Sampai akhlak Rasulullah pun adalah Al-Quran. Tidak terbayang gitu luar biasa. Kenapa? Karena memang salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan kita beruntung berkah tahun ini Muhammadiyah, NU,
pemerintah serempak hari Kamis mulai puasa kemarin. Saya ada di Mekah waktu mulai puasa sama Habib. Habib di Madinah, saya di Mekah waktu itu. Malam pertama Ramadan. Tapi saya telepon istri saya tanya, kapan mulai puasa, serempak ke lebih. Muhammadiyah, NU, pemerintah, alhamdulillah mulainya hari Kamis. Berarti sama kita hari ini sudah 18. Tapi masih ada di bawah proyek itu yang belum mulai. Tak tahu rombongan mana itu. Iya, aku lewat bawah itu tadi. Masih ngodot mamang sopir-sopir itu tadi. Uji ke rombongan siapa mamang ini ya. Uang lah 18 dia belum mulai ya. Itulah 18 tak terasa ini. Lah dengar lagi habis. Apalagi dia yang tak puasa tu tambah tak terasa. Kapan lebaran kaget paling depan, pakai baju putih-putih, megang mic takbiran pula. Uji malaikat tangan itulah mamang ini puasa ida takbiran nomor 1 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 18 hari kita sudah berpuasa, tak terasa Pak. Memang itulah cepatnya perjalanan waktu ini. Sampai kita sudah dinuzul Quran Pak. Ya, turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini kata Allah, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tak katik keraguan, fihi, di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau Al-Quran ini isinya tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya. Kalau hadis tidak cocok dengan otak kamu, mungkin pacak diperiksa hadisnya. Mungkin hadisnya dhaif, lemah, atau mungkin hadisnya malah hadis maudhu, palsu. Hadis kan ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada mutawatir, ada hadis sahih, Tapi kalau Al-Quran tidak pacak mutlak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil. Al-Quran ini kitabnya Allah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, tak bertakwa, tak katik keraguan, la raiba. Sudah diomongkan oleh Allah. Jadi kalau Al-Quran tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya, periksalah otak kamu, konsulit pasti. Karena Al-Quran pasti benar, la raiba, tak katik keraguan, fihi, di dalamnya hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Pak isi Al-Quran, dah acak ditawar-tawar. Bab dengan uang kafir, apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu wala antum abidu wala ana abidu ma'abad wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Titik, dah titik koma, dah usah dibulak-balik, dah usah dicari-cari, dah usah diejo-ejo ke kalau bahasa Palembang tu. Enak. Atau ala itu imanuhu fi amplopihim. Kapan ada loka amplok nak diejo-ejo ke dikit, cari tafsirnya, yang mana baca miring-miring. Mana baca lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Kau tak usah nyembah Tuhan yang aku sembah, aku tidak nak nyembah Tuhan yang kamu tenggah. Titik, selesai. Kurang jelas apa Al-Quran itu? Tak usah cari dalil-dalil. Sama aku cerita ada anjing mati itu Pak. Itu memang cerita tu kiasan, tapi sebenarnya itu mukul kita juga, terutama kami-kami ini. Nah, ustaz-ustaz ini, terpukul juga Bib cerita itu Bib. Ada anjing mati, jadi yang punya anjing ngomong, kau rewangnya aku ke musola. Ngapo? Aku nak nemui ustaz anu. Ngapo? Anjing aku ni mati, aku nak minta solat ke di musola. Uji kawannya gilo kau ni, anjing solat di musola. Mana boleh? Udahlah rewangnya aku dulu lah. Dah direwangnya lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapo? Ini Ustaz, anjing aku ni nak mati. Aku nak minta solat ke di musola, aku nak minta Ustaz ngimaminya. Uji Ustaz ini gila kau ni. Mana ada anjing mati di solat ke di musola sini? Nak mana Ustaz? Itulah najar aku. Najar aku ni dua Ustaz. Kalau anjing aku mati, aku minta solat di musola. Yang kedua najar aku, siapa jadi imamnya nak kunjuk duit 100 juta. Dengar 100 juta ni tadi, agak berubah dikit pikiran ni. Kau baliklah dulu, kaget sini lagi. Baliklah wong dua ni, uji kawannya, kau tak percaya lah, kau omong kenian, kau tu ngacu arut. Mana ada anjing mati solat ke di musola? Baliklah dia wong dua. Tak lama dipanggil lagi oleh ustaz ini. Kau ke sini bawa lah anjing itu, kumum kalau di kampung, suruh wong kampung ke musola kalau. Begitu nyampe musola, wong larami berkumpul. Uji kawannya nanya, Ustaz, atau Ustaz tadi tak boleh anjing solat ke di musola? Mak mana Ustaz ni? Memang tak boleh. Cuman setelah aku teliti, ternyata nasab anjing ini sampai ke nasabnya anjing Ashabul Kahfi. Inilah mulai ini Pak. Mana ada lekak duit ni pinter Pak wong ni. Memang nian Pak kita ni, kalau kita ni buntu jadi lolo
Wah, bener tak mengerti? Wong lolo baik kalau dia mekel duit jadi pinter pak. Ma itulah sebaliknya wong pinter kalau buntu jadi lolo. Jangan main-main kamu. Mulai dicari-cari dalilnya, mak mana pacak ngejo kenyo, mati pak, neraka jahanam yang model macam ini. Jangan main-main pak. Mako anak pak sudah 10 tahun ini tidak pernah nerima ceramah tarawih. Carilah nama aku di masjid Palembang ini. Ada tak aku ceramah tarawih kecuali masjid depan rumahku, masjid di belakang rumahku. Itulah aku. Tak pernah aku ngisi tarawih pak. Ngapa Ustaz tak galak ngisi tarawih? Minta maaf nian pak, di sini nak hadir bang. Apa namanya Pak Gubernur, Panglima, Pangdam. Ini mintanya dekat-dekat hari galau. Pak Narto galak nelpon, Ustaz Pak Gub minta di Geria Agung. Baru nelpon, musola ini sudah tahun yang lalu. Musola ini minta sebelum tahun ini nah. Lah ditelepon musola untuk tahun depan. Nak kita batal ke? Mak mana lah kira-kira? Tidak dibatal ke? Ini lah malam ni, kamu tunjuk ke WA aku. Ustaz malam ini peringatan nuzul Quran. Kalau ada jadwal lain, geser ke dulu. Nama mana lah kita kira-kira? Yang WA ni mengadi WA ke Habib Mahdi. Yang Habib Mahdi WA ke Ana. Dah aca lagi nak ngomong. Yang nyuruh Pak Haji Alim. Habis pak, selesai. Dah aca nak ngomong lagi gitu. Jadi daripada aku matal ke musola-musola, matal ke masjid yang sudah dijadwal ke, lemah aku dak ceramah nian baik, sudah selesai. Jadi masa aku berpikir lah pejabat ni kami tak ceramah ni malam ni berarti ya. Daripada kita batal ke mang, karena musola ni kapan kita batal ke dia ngomong, ini pastilah ustaz ni lokal lebih besar lagi ini. Itulah yang galak merusak pak. Ada mangkonya dari 2013 tak pernah lagi nerima ceramah malam pak. Jadi kapan mau minta tarawih penuh ngomong ke sudah. Kalau ada jadwal aku ceramah, misalnya Pak Narto nelpon, Ustaz Reja nelpon, Pak Asita nelpon ceramah aku, Pak Pangdam nelpon ceramah. Kalau tidak ada aku pernah pak didatangi Kastrem ke rumah pak. Gara-gara Panglima minta anak ceramah di Kodam. Anak ngomong anak tak bisa pak. Apa saat bisa? Aku ni ngisi ceramah di Tridin nanti waktu itu. Datanglah akhirnya Pak Kastrem ke rumah aku ni yang datang pak. Ustaz tolonglah Ustaz, Pak Panglima nak minta Ustaz nian. Jika mak ini be daripada salah paham, Bapak surat ila dewek Tridin nanti mintalah aku dari sana. Disurati Pak nah cara resmi minta. Karena aku tak galak, kalau kami yang batal kenyo, kami ini dianggap ngembek jadwal lebih besar lagi. Padahal kamu nemen batal ke jadwal kami. Nemen bib jemaah ni, kapan kita lah siap-siap Ustaz batal. Oh ya Allah. Batal bingkisan tu antar ke rumah maksud aku tu. Kan barang tu lah disiap ke beda. Ini nawat baju Jumat nah, aku nawat baju Jumat di Bang Sumsel aturannya kemarin itu. Tahu-tahu di WA oleh pengurus, Ustaz solat Jumat kita libur. Ayo uji ku pakam. Baru sekali inilah solat Jumat libur. Nah, rupanya karena di situ pegawai galo tanggal-tanggal merah di Jumat kemarin. Kat yang dengar ke ceramah, oh baru sekali inilah aku nemu solat Jumat libur bib. Masih libur. Nah aku senasib bib gitu nih bib. Pertamina Habib lebur puluh, anak Bang Sumsel lebur. Oh, jeku nasib ni. Batal ke wong kita biasa baik. Nama aku anak tak galak lagi pak nerima ceramah sekarang kalau malam, ya. Tak galak anak nerima. Jadi kalau ada safari melo anak lagi pak diajak wong lagi dak, anak ke pesantren solat anak tak galak pak rusak. Kalau sudah imanuhu fi amplopihim, imannya sudah di dalam amplop, selesai pak. Bukan nak berdakwah lagi rusak itu. Maka ada kaul Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Rusaknya rakyat ini karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah ini karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama ini kalau cinta terhadap dunia. Kalau ulama ini sudah cinta terhadap dunia, jangan kena nguruskan rakyatnya, ngurusi pemerintahnya, ngurus ke diri dewek bila kita baca. Jangan main-main pak. Ya? Karena berdakwah ini lillah, berdakwah ini karena Allah. Masalah ada keberkahannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata tujuan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pegang kebenaran Al-Qur'an ini, Pak. Bahwa Al-Qur'an ini kitabullah, kitabnya Allah la raiba, dak katik keraguan fihi di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu baik kalau nak masak, kan muka buku dulu, Bu. Buku apa? Ibu kalau nak masak buku apa? Buku resep. Nak buat pempek misalnya, ya tak? Berapa sagunya, berapa ininya, nak buat sayur asam, berapa cabenya. Ngapa kalau tidak? Bahaya, kemaseman. Pempek pacak kejel. Lah kita hidup ini harusnya buka buku petunjuk dulu. Apa buku petunjuk kita?
Al-Quran. Kita ni payah digawe ke dulu baru bertanya. Ini yang galak bikin dilema ini. Kami dilema Pak, misalnya kamu nanya, Ustaz, apalah hukumnya makan babi Ustaz? Baru tadi atau makan 2 piring Ustaz. Manalah kita nak nyawabnya kira-kira. Ustaz, apalah hukumnya masuk pegawai nyogok Ustaz? Karena aku masuk pegawai boleh nyogok. Nama manalah yang macam itu nak nyawabnya Pak? Baranglah sudah tergawe baru ditanya. Sebenarnya sebelum digawe kita tanyalah dulu. Jadi kita paham. Jadi kita ngerti. Al-Quran ini petunjuk. Apapun ada di dalam Al-Quran itu jelas Pak. Konsep ketuhanan jelas. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Ayat inilah yang bikin Bang Anton Medan masuk Islam Pak. Kenapa dia baru belajar bahwa Tuhan itu siko, esa, tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau Tuhan ini beranak, kerok Pak. Kerok lah Pak, pasti ngaku galau ada. Kalau Tuhan beranak kacau Pak. Maka dibuat konsep Tuhan itu esa, satu, lam yalid, walam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Begitu Anton Medan baca ini, dia cerita sama aku. Ini yang benar ini, kata beliau. Dia kan sudah 3 agama pindah, terakhir pindah ke Islam. Ini kata Bang Anton Medan ini konsep yang benar. Tuhan ini siko, Allahu Samad, tempat bergantung. Tidak, dari sinilah dia mulai masuk Islam. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Kata Bang Anton, baru sehari masuk Islam, jalan sama kawan-kawannya non Muslim. Lewatlah di jalan, ada wong Islam mati. Dibawalah maki keranda. Kan ada tulisan Arab itu Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kain hijau itu kan. Uji kawan Bang Anton, ton. Yo, itu tulisan Arab, apa dia artinya? Uji Bang Anton, pening kepala aku, baru masuk Islam, mana tahu ngaji lagi belum baca. Itu ton tulisan di yang Arab di kain hijau itu apa artinya? Kata Bang Anton, artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Pening kepala aku, ini memang tidak penting, karena masuk dalam katil itu. Uji kawannya hebat lu ton, baru sehari masuk Islam sudah pinter bahasa Arab. Dalam hati Bang Anton, bukan aku pinter, kamu tuh buyan galau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Islam ini jelas Pak, berbicara tentang kafir ini ayatnya, berbicara tentang ketuhanan ini ayatnya. Kita ini tinggal jalankan baik, kata Habib tadi, ya? Tinggal melok ibae, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nah, dengar lagi bab zakat, tidak usah dikotak-katik. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 8 asnaf Pak yang nerimo itu, tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Kenapa? Faridatun minallah, ini ketetapan dari Allah. Tete, kemarin aku ditanya, Ustaz, ngapo ambil zakat masjid, boleh tak ngembek duit zakat itu? Kalau aku belajar dengan guru aku, tak boleh. Ngapa Ustaz tak boleh? Kalau kamu ngembek atas nama amil zakat, tak boleh. Kenapa? Masjid itu bukan amil, kataku. Masjid itu panitia zakat. Ngapa disebut panitia zakat? 10 hari sebelum lebaran dibentuk, habis lebaran bubar. Yang disebut amilina alaiha, yang disebut amil zakat di dalam Al-Quran itu wong yang memang bekerja Pak untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi dia memang seperti Basnas, dompet dua apa misalnya kan. Mereka memang begawe nian, bukan nak puasa baik ngumpul ke duit zakat. Kalau kita di masjid ini namanya panitia zakat, maka kata aku tak usah ngambil dari duit situ, ambil baik dari duit masjid Pak. Contohnya apa? Dibayar mereka, digaji. Wong 4 misalnya sejuta-juta, 4 juta, 2 pagi sipnya, 2 malam, sore sampai malam. Bayar pakai duit masjid, jangan ngambil dari duit zakat. Ini kadangan maaf beribu kali maaf Pak, ya. Panitia zakat masjid justru ngembek lebih besar. Orang-orang mustahiknya Pak nerimo cuman apa namanya beras sekantong, duit 50.000. Malam takbiran panitia zakat kumpul, mak mano ini beras masih 5 karung, duit masih 5 juta. Berteriaklah sekretaris, sudah Pak Ketua, kita baik 1 juta sewang, beras karung sewang, mati ngantu kamu, jangan main-main. Faridatun minallah Pak, itu ketetapan dari Allah, dak acak di kotak-katik. Murni asli Quran itu Pak, ya. Jadi kalau Quran bilang A, yo A, Al-Quran bilang B, yo B, dak usah di kotak-katik.
Ngapo? Sudah dikatakan Allah di pembukaan Pak, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tak kata keraguan, fihi di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sore hari ini tadi kami dapat pelajaran sama Habib Mahdi Pak. Ana selama ini ketemu ayatnya Pak, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kata Allah, kalau kamu lagi lapang, sedekahlah cara lapang. Tapi kalau kamu lagi sempit, sedekahlah cara sempit, sesuai dengan kesempitan yang kunjuk ke dengan kamu. Falyunfik mimma atahullah. Sore hari ini Pak tadi, saya ketemu dengan satu manusia Pak, kebalikan dari ayat ini. Kata Allah tadi apa? Kalau kamu lagi lapang, sedekahlah cara lapang. Kalau kamu lagi sempit, sedekahlah cara sempit. Ini aku ketemu manusia sore ini Pak, dia sedekah lagi sempit, tapi sedekah pecah wong lapang. Antik tak manusia macam ini juga? Kalau kita ini kan lagi sempit kan beraja berhenti, karena memang Allah kan ngomong macam itu Pak. Ya? Kalau kamu lagi sempit bukan tidak sedekah, sedekah tapi tetap dengan kesempitan. Kalau lagi buntu itu maksudnya sedekah cara buntu. Lagi lapang sedekah cara lapang. Ini ada wong buntu, sedekahnya cara wong lapang. Mangko tak kamu salut Bapak Ibu? Aku ngomong dengan Habib Mahdi, wah Habib ini manusia luar biasa ini. Ini bukan manusia basing-basing Pak. Dia dalam keadaan sempit tapi bisa sedekah cara wong lapang. Tahu tak kamu? Wongnya tahu tak kamu? Tahu tak kamu? Mana tahu kita? Karena dia berlagak lapang. Jadi setahunya kita dia berduit tu lah. Perasaan kita dia hebat tu lah. Padahal dia lagi buntu. Tapi dia berlagak lapang, bukan ngesok, tapi dia memikirkan bagaimana dia tetap memenuhi kebutuhan dia biasa bersedekah. Di depan anak sama Habib Mahdi anak nyengok, ya salam. Beliaulah pembina Masjid Agung Palembang ini Pak. Orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Kamu tak tahu kan, kamu kira kan dia lapang eh? Kamu tak tahu Pak, lagi buntu Pak, pening. Batu bara tak keluar, sawit tak timbul, hujan terus. Tapi Pak ke rumah ustad-ustad, tak tahu mana Habib Mahdi. Aku dapat Bib. Habib dapat Habib. Habib Mahdi Pak, dikirim sarung, dikirim. Kan kita ngira kan beliau berduit baik Pak. Kita kira kan duit ada baik kan. Pun sedekahnya tak biasa baik Pak. Subhanallah, setelah saya nyerimo catatannya Pak, saya lihat, ya Allah, yang ini sambar sini, yang ini sambar sini. Saya bilang, Bah, Masya Allah, Bah, luar biasa, Bah. Baru ini aku nemu, Bah, ada manusia lagi sempit, dia sedekah cara wong lapang. Uang ni kata Allah, kalau lagi sempit, sedekahlah cara sempit. Kalau yang lapang sedekah cara sempit, banyak itu. Yang celengan lewat, ecak-ecak berzikir, subhanallah, subhanallah. Tunggulah itu, mati ngantuk kalau rombongan itu. Ini lagi buntu, tapi sedekah cara wong lapang. Woi, Masya Allah, wajar Pak kalau beliau itu panjang umur Pak. Kenapa? Karena orang-orang baik itu pasti hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak mana mungkin umur beliau nak diambil oleh Allah Pak? Masih banyak wong-wong yang bergantung dengan beliau Pak. Aku jujur baik Pak, dari semenjak Covid sampai hari ini Pak, setiap bulan nerima duit bensin dari Pak Haji Alim. Bukan aku baik, ratusan ustad-ustad Pak. Mangko setiap habis sholat ku doakan, ya Allah panjang kelau umur mengaji ni. Ya berkat panjang tu panjang juga angsuran ni ya. Tiap bulan ngembek dengan mengaji nekin. Aku memang ku doakan ya nabani sehat. Nian Pak. Ngapu jarang orang-orang nak memikirkan wong lain. Beliau ngomong sejak Covid 2 tahun tidak katik sikok pun karyawan-karyawati PT SMB dirumahkan oleh beliau. Dah katik sikok pun. Padahal kita dengar Pak, perusahaan-perusahaan karyawannya banyak dipangkas, banyak dikurangi, banyak dibuang. Tapi beliau tidak. Kenapa? Beliau mengamalkan Al-Quran. Luar biasa Pak. Kalau Al-Quran suruh lagi lapang sedekah lapang, sempit sedekah sempit, beliau lagi sempit sedekah lapang. Wih, berkahnya anakku sore tadi Pak. Bisa ketemu dengan beliau. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau hidup ini nak selamat, peganglah Al-Quran Pak. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, ikuti apa arah yang diarahkan oleh Al-Quran, maka insya Allah hidup kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib 20 menit,
Ana 30 menit, jam 10, sekarang 10.30 ya. Kurasa jadilah ceramah ni tak boleh lama-lama Bu. Kalau ceramah lama-lama menyebabkan kaki kesemutan, pinggang senut-senut dan bibir pecah-pecah ya. Jadi kurasa ceramah bisa panjang-panjang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ngundang Bapak Ibu ya, mumpung di sini. Saya nak peresmian Masjid Asmaul Husna di Jalan Palembang Prabu Muli Pak. Bapak-bapak solat Jumat bersama, yang ibu-ibu jam 10 pagi. Dinjuk Habib waktu, Ustaz Abdul Somad ngisi tausiah dulu di depan ibu-ibu jam 10 sampai 11. Bapak-bapak khotib Jumatnya Ustaz Abdul Somad. InsyaAllah Pak Gubernur ngomong nak hadir, mudah-mudahan. Jadi silakan. Kalau dari Masjid Agung ini kurang lebih 45 menit. Keluar tol Indralaya itu 15 menit. Ke lokasinya di pinggir jalan Palembang Prabu Muli Pak. Maju dikit dari rumah makan pagi sore sebelum ke Lumbang. Jadi jaturi anak undang hari Jumat kage gabung di Masjid Asmaul Husna Jalan Palembang Prabu Muli menghadiri peresmian masjid dan pondok pesantren Asmaul Husna yang kami bangun di pinggir jalan raya Palembang Prabu Muli. Mohon doa mudah-mudahan masjid ini berkah, bisa makmur seperti Masjid Agung ini, dan insya Allah bisa banyak berbuat baik terutama untuk masyarakat di daerah di desa Segayam, di tempat yang kami bangun itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا محمد طب للقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار Demikian tadi penyampaian tausiah seputar hikmah Nuzul Quran yang telah disampaikan oleh Mukarram Al-Habib Mahdi bin Muhammad Syahab dan Al-Ustadz Haji Kemas Ali Mas'ud. Insya Allah hidup dan kehidupan kita akan barokah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Al-Quranul Karim. Hadirin kami hormati, mengharap rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh rangkaian acara kita akhiri dengan pembacaan doa. Pembacaan doa berkenan oleh pejabat pada kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang kami hormati Bapak Asep Saifuddin SHG Mahi, dengan hikmat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ويدافع نقامه مزيده يا ذا الجلال والعزة والإكرام وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah ya Syakur, kami persembahkan puji dan syukur kami keharibaanmu. Segenap sanjungan kami tujukan hanya kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, kami ungkapkan rasa syukur kami ini kepadamu
atas segala rahmat, inayah dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga detik-detik ini kami dapat berhimpun di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang yang mulia dan penuh barokah ini, dalam rangka memperingati hari besar Islam Nuzulul Quran 1444 Hijriah telah dapat kami ikuti dengan baik dan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai momen untuk meningkatkan ukhuwah, mempererat persaudaraan dan silaturahim dalam balutan cinta dan kasih sayang di antara kami, serta dapat memotivasi kami untuk dapat meningkatkan kecintaan kami kepada Al-Quran sebagai kitab suci kami yang mulia, sehingga dengannya dapat mendorong jiwa kami untuk selalu rindu untuk membaca, berkeinginan kuat untuk memahami, dan dapat menggugah hati kami untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai isi kandungannya, dan agar kami mampu meningkatkan amal ibadah bernilai tinggi di sisimu dan berbakti kami kepada agama, nusa dan bangsa di bawah perlindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahilah kami pemikiran cemerlang, wawasan yang luas, dan pendirian istiqomah dalam mentaati segala aturan dan melaksanakan segala aktivitas kami, agar kami selalu meniti jalan yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami agar kami mampu untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam segala aktivitas kami yang penuh dengan rahmat, ridho dan perlindungan-Mu. Allahumma ya Allah, ya Muhaiminas Salam, lindungilah kami dari segala bencana, kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, dan janganlah Engkau berikan kami suatu cobaan yang kami tidak mampu memikulnya. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, makmur dan sentausa penuh karunia rizki-Mu yang melimpah. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pendahulu kami, serta dosa para pemimpin kami, karena hanya Engkaulah zat yang maha pengampun. Allahumma ya Allah, ya mujibas sailin, kabulkanlah doa dan permintaan kami, karena hanya kepadamu-lah tempat kami meminta dan menyerahkan diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cik. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan banyaknya pembacaan doa, rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran di kesempatan hari Sabtu 18 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan 8 April 2023 menjadi dinyatakan selesai. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf atas segala hilaf. Kami akhiri dengan satu ungkapan, usikum wa nafsi bitaqallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Sallu alaihi ayuh Muhammad. Ya Nurul Hilal أقبل تعال فالشوق ضال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت لروحي دواء رمضان
رمضان رمضان ليتك دوما قريب يا عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى